Negara adalah suatu wilayah dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan wilayahnya. Negara bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya, serta memiliki kedaulatan untuk mengatur urusan dalam negeri dan juga hubungan luar negeri. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur pemerintah, hak, dan kewajiban warga negara. Fungsi dari konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak. Sumber-sumber hukum adalah dasar aturan dalam negara meliputi konstitusi, undang-undang dari legislatif, kebiasaan masyarakat, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan semuanya tujuannya untuk menjaga ketertiban dan keadilan suatu kelompok dan negara. Selamat siang. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh aktivis mahasiswa, yang mana beliau ini turut andil lah dalam pergerakan mahasiswa dalam menyukseskan lah aspirasi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa yang politik Kesikusu, nama saya sendiri Abdul Huzian. Yang di sini mau cari abang lagi selaku aktivis mahasiswa. Kalau boleh tahu nama apa siapa ya? Nama saya Dijan Lintar ini dari GMI Kesikusu. Oke. Nah, jadi bang, kami temanya itu tentang negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Dan ada beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin yang pertama itu, apa pandangan abang tentang pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap konstitusi dan sumber-sumber hukum lainnya? Bagaimana organisasi abang itu sendiri dalam mengedukasi anggotanya gitu? Konstitusinya di mana dulu nih? Konstitusi kan ada banyak kan. Di kepemiluan kah? Apa di konstitusi secara keseluruhan kah? Keseluruhan. Jadi kan kalau kita bahas konstitusi kan, kalau yang hari ini yang sangat tren di Indonesia kan terkait pilkada, pemilu kan itu yang paling tren. Jadi kalau kita bahas pemahaman pentingnya, ya sangat-sangat penting seharusnya. Kan bagaimana mahasiswa bisa mengkritisi sebagai sebagai perimbangan kekuasaan terhadap penguasa kalau kita tidak paham apa itu konstitusi, kan gitu kira-kira. Apalagi semenjak diloloskannya Gibran, gitu. Kan bahasanya kan Gibran itu adalah representatif dari anak-anak muda. Kalau Gibran bukan anak presiden, mungkin konstitusi nggak dirubah. Kan gitu kan. Padahal juga udah disampaikan bahwasanya sidang kode etik ketua MK itu bersalah karena ada hubungan kekeluargaan. Jadi kan kalau mahasiswa nggak paham itu apa alur konstitusi, kan sangat sayang kita mengkritik. Jadi jatuhnya tong kosong nyaring bunyinya. Kita kritik, tapi ketika ditanya apa ya undang-undang yang kami langgar misalnya, kita nggak tahu menjawab apa. Bahkan undang-undang kepemiluan mungkin kita nggak tahu, undang-undang tahun 2017 yang dipakai mungkin terkait kepemiluan, kita pun nggak tahu itu apa isinya. Penyelenggara pemilu siapa misalnya, kan itu bagian dari alur konstitusi. Jadi kalau ditanya penting, sangat amat penting konstitusi itu. Jadi kita juga harus paham bahwasanya kita punya undang-undang dasar, di bawahnya ada undang-undang. Jadi kan konstitusi itu kan undang-undang tidak boleh bertentangan di undang-undang setingkat di atasnya. Ini ada pertanyaan kedua juga ditanyakan, apa tantangan terbesar yang dihadapi organisasi abang dalam memperjuangkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa? Kalau tantangan terbesarnya ya apatis tadi, sifat individualistis tadi, tantangan terbesarnya. Karena kan kami nggak bisa langsung bypass ke kawan-kawan misalnya kalau kawan-kawan tidak tertarik. Makanya yang ulang-ulang lagi sebenarnya. Jadi kami kasih dulu yang menarik, setelah yang menarik suntik pelan-pelan. Tantangannya itu persoalan waktu, sedikit lebih lama untuk mengedukasi dan mengajak kawan-kawan memahami terkait konstitusi dibandingkan mungkin zaman abang-abang kita dulu.
abang-abang dari tahun 98, di tahun 2000-an awal itu kan kesadarannya terkait konsepsi bernegara itu kan tinggi. Berarti perlahan-lahan lah ya kita baik anggota-anggota dengan bijak. Dan juga kalau boleh kasih gambaran sedikit lah dalam game ini itu apa kontribusinya dalam menjaga nilai konstitusi itu. Jadi seperti apa kontribusi seharusnya seorang mahasiswa gitu? Kalau ditanya seperti apa kontribusi seharusnya, ya kalau dibahas kemunduran ini seharusnya kan kemunduran, karena Sumatera Utara salah satu provinsi yang paling banyak konflik agrarianya. Jadi kalau zaman abang-abang kita dulu, mereka terjun di lapangan-lapangan, mereka terjun ke daerah, advokasi rakyat. Hari ini bahkan untuk menemui rakyat kita mungkin nggak mau, menemui masyarakat yang tertindas pun kita mungkin tidak mau, karena kalau kita bahas rakyat kan kita dengan rakyat kan gitu kira-kira. Jadi kontribusinya seharusnya terjun ke lapisan paling dalam inti sebuah masyarakat itu. Karena mungkin kan ada di pelosok sumut yang nggak ngerti apa itu undang-undang, yang nggak paham apa itu undang-undang. Konflik agraria berseliweran di sumut ini. Ada berapa banyak PT yang menyerobot lahan-lahan masyarakat, bahkan jumlahnya ratusan hektar. Bahkan anak game ini sendiri pun, game ini fisik, ada yang dikriminalisasi terkait itu. Ada dilangkap orangnya. Sampai sekarang masih ada di proses peradilan. Jadi maksudku, kontribusi yang seharusnya itu kita paham apa yang menjadi landasan kita bernegara. Kita mengerti seperti apa kondisi bangsa hari ini. Jadi makanan kita seharusnya itu, apalagi anak-anak fisik, makanannya itu seharusnya isu-isu terkini, berita-berita. Kan kita nggak harus beli koran hari ini akses berita. Kita punya banyak media-media lokal ataupun media-media nasional yang sifatnya bisa kita lihat di handphone kita. Kita punya Instagram dan lain sebagainya. Jadi seharusnya kita kritis dalam menanggapi hal-hal tersebut. Karena itulah konstitusi itu selalu harus memiliki ruh. Apa artinya? Tidak boleh diganggu gugat oleh seorang manusia Indonesia. Karena itu bikinan para pendiri Republik Indonesia, saudara-saudara yang saya cintai. Apa? Merubah konstitusi negara dengan cara yang sangat tidak wajar. Halo semuanya, kami dari mahasiswa akan melakukan reportasi kepada Bapak selaku praktisi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Jessica. Bersama dengan Perkenalkan, nama saya Yoga Taigan. dan juga Bapak Saya Ramadan Prasetyo sebagai narasumber pada reportase kali ini. Selaku dosen yang akan membantu menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Jadi gini Pak, seperti yang Bapak sudah ketahui mungkin ya sebagai seorang dosen, jadi pasti Bapak pernah mendengarkan kasus atau berita tentang Megawati yang memberitahukan bahwa orang-orang yang melanggar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu termasuk pelanggaran konstitusi. Iya, jadi begini ya, kita juga harus menghormati mantan presiden kita itu Ibu Megawati yang juga sampai saat ini disebutkan beliau adalah ketua umum daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengingatkan kita bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji materi suatu undang-undang itu harus dipatuhi atau wajib kita patuhi ya, karena itu bila kita mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi itu sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi ya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Ibu Megawati, juga dia menjelaskan mengutip daripada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mengatur kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi dan keputusan ya, yang dikeluarkan itu dia bersifat final serta mengikat. Jadi atas dasar itu tidak ada alasan ya untuk tidak mentaati ya atau tidak menjalankan perintah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Pak. Ya.
Kami jawab Bapak itu sudah cukup. Jadi kami ingin bertanya selanjutnya itu menurut aspek hukum Pak. Jadi dalam hal tersebut, apakah risiko hukum dalam politik jika sebuah keputusan MK itu diabaikan oleh pihak tertentu? Nah, jadi bila diabaikan ya oleh pihak-pihak tertentu, kita tentunya miris ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat erga omnes ya, serta final dan mengikat, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak membutuhkan eksekutor ya, sebagaimana jaksa ya, contoh ya saya berikan, sebagaimana jaksa dalam perkara pidana itu merupakan eksekutor, dan tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Maksudnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada upaya lain ya. Jadi pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi ini justru sangat miris dan dapat menimbulkan implikasi hukum. Selamat malam Bang. Kami dari mahasiswa Fisik USU jurusan Politik. Nah, di sini kami ada tugas dari dosen kami mata kuliah Politik Hukum. Nah, tugasnya ini berbentuk reportase. Jadi kami bertanya kepada narasumber untuk menjelaskan pertanyaan yang akan kami berikan. Nah, sebelum sampai kepada itu, perkenalan dari kami dulu. Nama saya Afir Rusian. Nama saya Nanda Karisa Prabowo. Selanjutnya perkenalan dari nama Abang. Nama aku? Ya. Nama aku Ari Barata Tapubolo. Abang sebagai apa? Abang kan praktisi itu. Praktisi ya, berarti Ya. Iya biasa aja. Kalau aku biasa hari-hari kehidupan berada di partai politik. Baru kemarin terakhir pernah nyalek. Begitulah. Kita langsung masuk aja lah ya Bang ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Abang sebagai seorang praktisi mengenai tentang perubahan konstitusi yang terjadi waktu ketika amandemen masa reformasi gitu. Menurut Abang tuh gimana? Apakah dia tuh bagus atau ada minusnya? Ya harapan, tapi jauh kali ya bahasanya. Menurut Abang sebagai Abang praktisi gitu, jauh kali. Menurut Abang bagaimana Bang begini? Dan akhirnya, jadi kalau cerita tentang amandemen itu dimulai dengan semangat reformasi. Dan itu kan 98 amandemen sampai hari ini ada 4 kali. Di masa itu semangat bawaannya adalah semangat keterbukaan. Jadi kalau bagaimana pendapat Abang ya, sepakat dengan perubahan yang kemudian terjadi pada masa itu dengan semangat yang ada di saat itu. Namun hari ini kan banyak hal juga tentang keterbukaan yang ya sudah kita bilang terlalu kebablasan, apalagi dari dampak perkembangan zaman dan teknologi ini kan. Beban kita hari ini kan tentang kebenaran dari sebuah berita. Banyak hal yang kemudian dianggap orang pemberitaan ternyata adalah, kalau bahasa keren kalian sekarang, hoax atau bohong. Jadi semangat yang dari 98 cerita amandemen untuk perubahan konstitusi sebagai bentuk keterbukaan. Dalam hal ini juga keterbukaan politik gitu, keterbukaan kesempatan terjadinya sirkulasi elit. Ya secara hal seperti itu saya sepakat. Namun kalian tahu sendiri perkembangannya hingga hari ini ya ada aja orang-orang yang mampu kemudian berselancar di konstitusi itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Kekurangannya ada di situ. Dengan banyaknya lika-liku politik di Indonesia ini, apakah masih kuatkah konstitusi itu untuk menjaga demokrasi kita, Pak? Jadi gini, kalau aku mikirnya mungkin agak beda. Konstitusi itu
hal yang pokok dalam berbangsa, tapi ada hal yang lebih di atas daripada konstitusi gitu kalau menurut aku, yaitu ideologi. Nah, di atas konstitusi itu adalah ideologi itu kan, ya kalau kita bernegara Indonesia, ideologi kita Pancasila. Jadi ketika kita bersepakat berpancasila, ketika kita bersepakat terhadap apa yang kita kenal, kemudian kalian mungkin belajar selama sebelum kuliah ya, sekolah tentang ideologi negara, kita bagi aku ya kuat. Jadi ketika ideologi itu sudah cukup kuat gitu, ya bahkan dia mampu mengawal konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi kita yang kalian bilang bagaimana konstitusi kita ini merubah politik yang sangat cepat, sama saja gitu. Politik itu yang kemudian diatur dalam aturannya juga harus berlandaskan pada konstitusi. Jadi ketika coba ditanya tadi tentang bagaimana konstitusi kita terhadap perubahan politik yang cepat, ya, politik kita harus berdasarkan aturannya harus berlandaskan konstitusi gitu. Jadi ketika ada perubahan, tidak boleh ada perubahan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi ada derajatnya, kalau bagi aku ada derajatnya di aturan undang-undang ke bawah dengan konstitusi juga di atasnya adalah ideologi. Jadi perubahan yang cepat yang saya sampaikan tadi, perubahan cepat yang seperti apa, apapun itu perubahannya harus berlandaskan dengan konstitusi, bukan konstitusi yang tergantung kepada perubahan politik. Jadi menurut Bapak ini konstitusi kita ini sudah cukup kuat? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, konstitusi itu di atasnya adalah ideologi. Jadi kalau kita meragukan tentang konstitusi, itu berarti kita meragukan tentang ideologi, karena bangunannya adalah bangunan Pancasila. Next pertanyaannya tuh, menurut abang ada nggak kebutuhan yang mendesak untuk mengamandemen kembali konstitusi di masa depan? Kebutuhan yang mendesak mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 kan gitu kan. Apakah ada kebutuhan yang mendesak? Ya kalau hari ini kebutuhan yang mendesak apakah perlu? Tapi jawabanku selalu perlu. Jadi orang tanya selalu, tapi apa? Kemudian apa yang akan abang pikirkan untuk perubahan itu? Jadi gini nih, hari ini tidak ada yang mengatur kita tentang rencana bernegara dalam jangka panjang. Jadi yang perlu diatur ketika ada amandemen adalah rencana bernegara dalam jangka panjang. Hari ini presidennya ganti semuanya. Bahkan sampai kalian sekolah kemarin SD, SMP, SMA, sekarang ganti menterinya ganti, ya kan sistem. Nah, jadi perlu ada sebuah, kalau dulu ada namanya haluan negara gitu kan. Oh, repelita gitu ya. Haluan negara dulu, di bawah haluan negara itu repelita. Jadi perlu ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang program nasional semesta berencana.